Munculnya ASEAN sebagai pusat ekonomi global ditandai oleh pendekatannya yang unik terhadap kerjasama regional, pertumbuhan ekonomi, dan keterlibatan diplomatik, meskipun kebangkitannya relatif diremehkan. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN diam-diam telah naik ke posisi penting secara global berkat pertumbuhan ekonominya yang konsisten, integrasi regional yang strategis, dan pembinaan lingkungan kolaboratif di antara negara-negara anggotanya. Didirikan pada tahun 1967, ASEAN telah berkembang hingga mencakup 10 negara anggota dengan keanggotaan Timur Leste yang masih menunggu keputusan. Keberhasilan organisasi ini dikaitkan dengan proses pengambilan keputusannya yang khas berdasarkan persetujuan bulat, komitmennya untuk tidak melakukan interferensi, dan strategi integrasinya yang bertahap. Kehebatan ekonomi ASEAN terbukti karena berdiri sebagai salah satu pasar konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan pusat manufaktur yang signifikan, dengan ekonomi yang kolektif yang akan menempati peringkat ke-7 terbesar di dunia. Budaya dan geografi kawasan yang beragam namun saling terkait berkontribusi pada ketahanan dan potensi ekonominya. Kebangkitan ASEAN semakin didorong oleh sektor teknologi yang sedang berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur dan rencana induk untuk konektivitas yang meningkatkan hubungan fisik dan digital yang memposisikannya sebagai pusat teknologi global yang potensial. Meskipun menghadapi tantangan seperti dampak pandemi terhadap pariwisata, kemampuan beradaptasi dan inovasi ASEAN telah memungkinkannya untuk pulih dan melanjutkan lintasannya menuju integrasi dan pengaruh ekonomi yang lebih besar. Kebangkitan ASEAN menuju keunggulan sangatlah sunyi jika dibandingkan dengan kekuatan global lainnya, namun sangat efektif dalam hal kerjasama ekonomi dan perdamaian regional. Cara diplomasi ASEAN dirayakan sebagai faktor kunci dalam memelihara kerjasama regional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendekatan organisasi terhadap pengambilan keputusan yang memerlukan konsensus dipandang sebagai kekuatan yang membedakannya dari aliansi internasional lainnya. Keberagaman ASEAN dalam geografi dan budaya dipandang sebagai aset yang meningkatkan potensi dan ketahanan ekonominya. Keberhasilan kawasan ini dalam beradaptasi dengan era digital dan berkembangnya pasar digital merupakan indikasi kapasitasnya untuk menjadi pusat teknologi global terkemuka. Pandemi telah mempercepat digitalisasi kawasan, membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Proyek pembangunan infrastruktur ASEAN sangat penting dalam menarik investasi dan mendorong pembangunan ekonomi di antara negara-negara anggota. Pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA telah berperan penting dalam meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dan menjadikan produk-produk kawasan tersebut berdaya saing global. Komitmen organisasi terhadap regionalisasi dan hubungan perdagangan global dipandang sebagai respons strategis terhadap tantangan globalisasi. Pendekatan kolektif ASEAN yang mengutamakan keuntungan bersama di atas keuntungan individu dianggap sebagai model bagi keberhasilan integrasi ekonomi dan budaya. Sementara beberapa negara terkuat di dunia terus terlibat di dalam perang, resesi, dan inflasi tinggi, ada sekelompok negara di Asia yang memisahkan diri dari negara lain. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi regional yang berlokasi di Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara anggota. Misinya adalah untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara anggotanya. Organisasi ini telah mengalami peningkatan popularitas berkat pertumbuhan ekonomi bersihnya, integrasi regional dan signifikansi geopolitik, platform diplomatik, dan kerjasama regional dalam menghadapi berbagai tantangan. Ini menunjukkan bahwa bersama-sama ke-10 negara ASEAN membentuk pusat kekuatan ekonomi. Kawasan ini disebut sebagai salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Namun pertumbuhan tersebut masih belum diketahui oleh komunitas global lainnya. ASEAN telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, tetapi peningkatan ini berlangsung sangat diam-diam. Pendekatan umum ASEAN sangat dipengaruhi oleh negara-negara di dalamnya. Pendekatan ini berbeda dari organisasi regional dan internasional lainnya, karena tidak seperti organisasi lainnya. Kelompok ini sangat menghargai pentingnya
untuk tidak melampaui batas dan bersikap sangat penuh pertimbangan. Keunikan negara-negara anggota ASEAN adalah bahwa keputusan hanya dibuat ketika semua orang setuju atau dengan suara bulat dibandingkan dengan suara mayoritas yang biasa. Selain itu, terlepas dari aliansinya bersama dengan penekanan pada kerjasama, ASEAN memiliki batasan yang jelas dalam hal campur tangan. Organisasi ini juga mempraktikkan integrasi bertahap, terutama dalam hal langkah dan keputusan yang inovatif. Organisasi ini didirikan pada tahun 1967 oleh 5 negara pendiri: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Akhirnya negara-negara tetangga memutuskan untuk bergabung: Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja pada tahun 1999. Saat ini aliansi ini beranggotakan 10 negara dan pada akhir tahun 2022, Timur Leste telah diterima sebagai anggota ke-11 organisasi tersebut secara prinsip, dengan keanggotaan penuhnya masih tertunda. Dengan 10 negara anggota yang akan segera menjadi 11, ASEAN memiliki identitas geografis dan budaya yang beragam, namun agak mirip. Ke-10 negara tersebut memiliki budaya dan nilai yang mirip karena kedekatan dan hubungan dagang yang telah lama terjalin satu sama lain. Dalam hal geografi, terdapat perbedaan yang jelas di antara mereka karena beberapa merupakan negara kepulauan dan semenanjung, sementara yang lain terkurung daratan atau terletak di daratan utama. Karena hal ini, negara-negara tersebut dapat menawarkan produk yang beragam. Pada saat yang sama, memiliki hubungan satu sama lain berkat kesamaan dalam hal budaya dan norma yang berlaku. Meskipun sederhana, ASEAN telah diakui sebagai organisasi multilateral paling sukses di Asia. Keberhasilan ini dicapai berkat kerjasama regional. Ini adalah salah satu nilai yang dibanggakan oleh organisasi ini. Keterlibatan diplomatik ASEAN yang unik dengan negara-negara anggotanya yang dikenal dengan cara ASEAN, memungkinkannya untuk menjaga perdamaian dan kerjasama regional. Tentu kedengarannya seperti lelucon yang buruk, tetapi cara ASEAN adalah jalannya. Cara ASEAN yang sama itulah yang memungkinkannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam wilayahnya sendiri. Pertumbuhan ekonomi tersebut terlihat jelas karena dilaporkan bahwa negara ini merupakan salah satu pasar konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan pusat manufaktur global utama. Bahkan jika organisasi tersebut merupakan satu negara, negara ini akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Negara ini merupakan salah satu zona ekonomi terbesar di dunia dan pertumbuhannya sangat pesat selama bertahun-tahun. Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi ini jelas terkait dengan sistem internal yang berfungsi. ASEAN didirikan khusus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di antara para anggotanya, tapi juga berupaya untuk mencapai kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dapat dikatakan bahwa kebangkitan yang dialami ASEAN saat ini berasal dari prioritasnya terhadap perdamaian dan keamanan. Justru karena kebersamaan inilah para anggotanya bekerja sama untuk menghasilkan nyata yang mengakibatkan kawasan ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan sejak didirikan. Organisasi ASEAN memprioritaskan kolektivitisme daripada individualisme, sesuatu yang dipupuk oleh budaya barat. Untuk lebih menggambarkan seperti apa pertumbuhan ekonomi ini, mari kita bicara tentang pasar konsumen yang sedang berkembang pesat di wilayah ini. Dalam sebuah artikel yang dimuat oleh HSBC Business, pada tahun 2030, 70% penduduk ASEAN akan menjadi kelas menengah. Kawasan ini juga akan diperkirakan akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia dalam dekade mendatang. Ini bukan sekedar pernyataan belaka. Prediksi ini didukung oleh fakta bahwa dalam beberapa tahun terakhir, teknologi dan e-commerce telah menyebar luas di kawasan ini. Fenomena ini membuka pintu bagi para pelaku bisnis untuk berinvestasi di negara-negara ASEAN guna meningkatkan perekonomian. Keberhasilan adaptasi ASEAN terhadap era digital telah membuka pintu bagi para pelaku bisnis yang memiliki daya saing global di dalam wilayah mereka. Jelas bahwa kawasan ini sangat kompetitif, tetapi dalam cara yang positif. Kawasan ini telah mampu mengintegrasikan dirinya ke dalam ekonomi global dengan berbagai sumber daya dan bekerja sama satu sama lain untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Kontribusi masing-masing negara tidaklah sama dan setara, tetapi berkat kerangka organisasi, kemenangan satu negara juga merupakan kemenangan semua negara. Salah satu aset terbesar ASEAN adalah sektor teknologi digital yang sedang berkembang pesat.
maraknya media sosial seperti Douyin, industri hiburan yang sedang berkembang pesat, serta pengguna internet dan seluler secara umum telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan industri pariwisata, hiburan, dan teknologi informasi dan masih banyak lagi. Kita telah menetapkan bagaimana konektivitas antara negara ASEAN merupakan salah satu akar keberhasilan mereka. Organisasi ini terus berupaya menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk membantu pembangunan ekonomi masing-masing negara anggota. Hal ini akan memberikan akses ke ekosistem regional untuk dapat menjangkau sesama anggotanya, sehingga memungkinkan pembangunan ekonomi bersama. Proyek pembangunan infrastruktur ini juga membuka peluang bagi negara bagian karena membuatnya lebih menarik bagi investor asing dan lokal. ASEAN juga memiliki rencana induk untuk konektivitas yang tidak hanya mencakup jalan raya, rel kereta api, bandara, kawasan industri, listrik, dan pusat digital, tetapi juga meningkatkan hubungan baik antar masyarakat. Ini berarti menarik bakat-bakat terbaik untuk memajukan tujuan mereka menjadi pusat teknologi canggih. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pasar digital yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara dan negara-negara dalam organisasi ASEAN. Bahkan banyak negara di kawasan ASEAN berlomba-lomba untuk menjadi Silicon Valley berikutnya. Secara khusus, Singapura, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam telah mendapatkan pengakuan global karena kemunculan mereka sebagai pusat teknologi. Negara-negara ini tidak hanya memiliki banyak perusahaan rintisan teknologi di negaranya, tetapi laporan dari Nikkei Asia juga menunjukkan betapa menjanjikannya kumpulan bakat untuk teknologi di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ASEAN tidak hanya memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam hal manufaktur dan produk, tetapi juga menunjukkan bahwa ada banyak bakat dalam populasi ASEAN dalam hal teknologi dan teknik. Jika Anda bertanya, saya sungguh-sungguh percaya bahwa keunggulan ASEAN dalam bidang teknologi akan menjadi salah satu tangga tertinggi menuju kesuksesan. Bahkan, kawasan ini sudah siap menjadi pusat teknologi dan startup global yang baru. Meskipun kerusakan yang disebabkan oleh pandemi tidak dapat disangkal, pandemi juga membuka jalan bagi munculnya digitalisasi. Kini, kawasan yang selama ini bungkam kini mulai naik ke puncak karena peluang mulai bermunculan di pasarnya yang sedang berkembang pesat. Meskipun organisasi ASEAN memiliki masa depan yang cerah, tidak diragukan lagi mereka menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Mayoritas negara-negara ini bergantung pada industri pariwisata mereka, dan ketika perbatasan ditutup pada tahun 2019, sebagian besar laba nasional dan banyak negara hilang begitu saja. Namun seperti yang kita lihat dengan jelas, organisasi tersebut mampu bangkit kembali meskipun ada ketidakpastian ini. Ketika pandemi melanda, banyak bisnis yang harus menghentikan operasinya. Pada saat yang sama, pandemi membuka pintu baru bagi industri lain untuk tetap bertahan. E-commerce dan bisnis daring, pandemi membuka peluang baru tidak hanya di pasar lokal, tapi juga di pasar global.